ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Yang kami muliakan, yang kami hormati Sahibul Bait, Sahibul Hajat, tuan rumah, yaitu beliau Mbah Haji Tudlian sekeluarga. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, sehat walafiat, diberikan keistiqomahan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keturunan beliau juga keturunan kita semuanya, anak cucu kita semuanya kelak menjadi anak cucu yang membanggakan kita semuanya, anak cucu, anak keturunan yang solih, solihah, sehingga kelak akan menjadi penolong kita, menjadi syafaat bagi kita semuanya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para sesepuh, bini sepuh, orang tua kami yang hadir pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah atas izin Allah kita semuanya bisa bertemu. Mbah-mbah semuanya yang hadir, Mbah Kakung, Mbah Putri, sehat sekalian ya, ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Di sini ada Mbah Buku, kemudian Mbah Enang Darmi, ada Mbah Sufandi yang rawuh dari tempat yang jauh, tetangga desa kita, Mbah Kanyo, Mbah Sohidin dan Mbah semuanya yang hadir. Oh iya, Mbah Mito dari Sukajaya. Mbah Mito rawuh ya. Oh enten alhamdulillah. Walaupun di sini kalau nyuwun pangapunten tidak hafal semuanya, yang jelas mbah-mbah semuanya yang rawuh pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat. Amin. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan ukhuwah di antara kita semuanya, silaturahim di antara kita semuanya senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dari aparat pemerintah, yaitu dari Bapak Kadus, Bapak Erik yang tadi sudah memberikan sambutan, kemudian juga Bapak RT yang hadir pada kesempatan hari ini, kemudian seluruh undangan, seluruh kaum muslimin wal muslimat desa Srimulyo yang rawuh pada kesempatan hari ini, maupun dari desa tetangga yang tebih tadi kata Mbah Kuku jauh-jauh datang di tempat ini, tentunya membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Ya Alhamdulillah kita bisa bertemu semuanya. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendatangkan rahmat, mendatangkan berkah, terlimpah curahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kami hormati, senantiasa tidak kami lupakan panitia yang telah sukses ya dengan usahanya untuk bagaimana kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, terutama matur nuwun kepada beliau tuan rumah yaitu Mbah Haji Tudlian yang sudah menyediakan segalanya, baik itu tempat, kemudian menyediakan hidangan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan sedekah beliau, segala amal kebaikan beliau semuanya pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
monggo ibu-ibu semuanya yang mungkin snacknya masih ada. Terus saya mau dulu. Terus saya nggak mau telas. Nah, saya alhamdulillah monggo telas lagi. Ya, monggo silakan untuk disambi senikmat-nikmatnya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala limpahan karunia-Nya, nikmat yang begitu banyak kepada kita semuanya. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam. Ya, sehingga kita semua keberkahan untuk kita semuanya bisa saling bersilaturahim di kediaman beliau Mbah Kuningan. Nikmat yang hendaknya untuk senantiasa kita syukuri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang dia bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka syukurnya itu kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa yang ingkar kepada Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Ghaniyyun Hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Ketika kita banyak bersyukur kepada Allah, maka hikmahnya, manfaatnya kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kita ingkar kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kehormatan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, lupa di pojokan di sini ada Pak Mehmet ya. Enggak ada ya. Ya alhamdulillah, ya rawuh beliau Bapak Ahmad Jaya Saputra, kemudian juga Pak Gatot. Ya, matur nuwun sudah rawuh pada kesempatan hari ini. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat jasmani dan rohani, dengan nikmat yang begitu besar, kita bisa merasakan nikmatnya makanan, nikmatnya hidangan. Kita bisa menikmati kopi maupun teh di hadapan kita, terasa seger ya, sambil bercerita, sambil tanya tentang kabar masing-masing, bersilaturahim, ya terasa nikmat sekali. Kemudian juga kita hendaknya untuk senantiasa bersalawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya, tidak lupa kita senantiasa untuk bersalawat kepada baginda. Ya, karena beliaulah yaitu pemberi syafaat kepada kita semuanya. Ya, hendaknya agar kita menjadi umat yang selamat dunia akhirat, akan mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah. Kita hendaknya untuk memperbanyak sholawat. Sholawat dalam setiap keadaan, ya, dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian juga bagaimana agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah, kita juga hendaknya untuk mencontoh akhlak beliau. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu teladan yang baik bagi kalian semuanya. Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah, mengharap Allah Subhanahu wa taala, wal yaumal akhir, dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, hendaknya kita semuanya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, banyak mengingat Allah, banyak bersolawat, banyak bersyukur, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita ajarkan kepada anak-anak kita semuanya agar mereka senantiasa mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tanamkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Kita contohkan bagaimana akhlak Rasulullah kepada anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita untuk senantiasa menghidupkan majelis-majelis ilmu, majelis pengajian, di antaranya seperti
yang kita laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah tadi yang tampil anak-anak kita semuanya itu menjadi investasi kita semuanya kelak di hari kiamat, yang akan menjadi penolong, yang akan menjadi syafaat kelak ketika kita mati. Ya, tidak ada yang kita harapkan, tidak ada yang kita nanti-nantikan kecuali memiliki anak yang solih dan solihah. Itulah harapan kita semuanya. Harta yang banyak tidak akan bisa menolong kita, rumah yang bagus, kendaraan, semuanya akan kita tinggalkan. Maka untuk itu sejak sekarang kita hendaknya berinvestasi untuk akhirat, memperbanyak sedekah, memperbanyak amal kebaikan. Ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, termasuk diantaranya kita didik anak-anak kita semuanya menjadi anak yang berbakti, anak yang solihah. Intinya kita saling menasihati dalam kebaikan. Nyuwun pangapunten kalau misalnya pembicara pada hari ini mungkin orang patek pinter ceramahnya. Nyuwun pangapunten. Intinya adalah kita untuk saling berwasiat dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ya, saling menasihati dalam kebaikan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah engkau, ya, tidaklah kalian semuanya diberikan ilmu kecuali hanya sedikit. Ya, bukan ngajari panjenengan semuanya yang lebih alim. Wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya wa fawqa, dan di atas kulli dhi ilmin, setiap orang yang berilmu, ilmin alim, ternyata ada orang yang lebih berilmu. Ya, pada intinya adalah kita saling menasihati dalam kebaikan. Jadi nyuwun pangapunten, bukan niatnya ceramah, hanya untuk saling berbagi kebaikan walaupun itu hanya sedikit. Ya, jadi kira-kira itu jam ya Pak hukum kita 2 jam. Bisa ngisi rasa 2 jam ya. Ratahan loh. Kalau jangankan 2 jam, setengah jam ya. Semoga ya ini ngapunten ya, untuk kuat ya 2 jam. Ya, saat cukup ya, saat cukup yang penting kira-kira bisa dipahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Nanti kalau yang panjang-panjang, insya Allah nanti yang lebih senior, yang lebih alim daripada saya. Ya, nanti kapan-kapan dan kali mungkin Pak Mehmet bisa ya. Nah, berapa jam kira-kira Pak? Nah, beliau sering tampil, mungkin sering ngomong panjang, itu biasa kalau orang sering tampil, kayak kata sebuah buku ini biasa kalau mau ya berbicara suan-suannya mungkin krosong ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang beberapa keutamaan, beberapa keistimewaan kota Mekah. Ya, Makkatul Mukarramah, Makkatul Mukarramah, Mekah yang mukarramah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Madinah namanya Madinatul Munawwarah. Madinah itu artinya adalah kota yang bercahaya, kota yang bersinar. Ya, 2 kota yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan juga sering disebut-sebut di dalam Al-Quran. Apa saja keutamaan Mekah? Mungkin panjenengan juga mungkin sudah pernah mendengar ini. Ya, yang pertama adalah kota suci dan aman. Ya, satu-satunya kota yang mulia atau kota yang paling suci di muka bumi ini setelah Madinah. Kemudian yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ada 3 kota suci bagi umat Islam. Yang pertama adalah Makkatul Mukarramah, yang senantiasa aman, damai dan tentram. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Tin yang dibacakan oleh ananda kita tadi, yang laki-laki tadi. Ya, wa hadzal baladin amin, wa hadza, dan inilah negeri. Balad maknanya adalah negeri atau kota atau negara amin, yang damai, tentram, sejahtera. Ya, kita senantiasa rindu untuk datang ke Mekah, untuk senantiasa ziarah ke Mekah dan
Marilah insyaallah kita semuanya, harapan kita semuanya yang belum pernah ziarah Mekah dan Madinah, mudah-mudahan dengan wasilah kecintaan kita kepada Mekah dan Madinah, insyaallah dengan kita menghadiri majelis ilmu, memperbanyak sholawat, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kala bisa ziarah Mekah dan Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ya, pengen banget ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang sudah mungkin pernah, bahkan mungkin berkali-kali, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, kelak nanti bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti bisa ziarah lagi ya. Ya, sama-sama kita bareng-bareng ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, kita bisa ziarah Mekah dan Madinah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keistimewaan kota Mekah selain dia sebagai kota suci bagi umat Islam, yang kedua adalah sebagai tanah kelahiran, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baginda lahir, ya, kanjeng Nabi lahir di Mekah, tepatnya mungkin kita sudah hafal tanggal Bu lahirnya 12 Rabiul Awal ya, 12 Rabiul Awal pada hari Senin, yang biasanya kita peringati dalam tradisi kita, tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tradisi NU, dengan acara yaitu Maulid ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memperingati karena menghormati beliau, jasa-jasa beliau. Tanpa kelahiran baginda Rasulullah tentu kita tidak akan bisa merasakan indahnya, nikmatnya iman dan Islam. Ya, beliaulah Nabi terakhir yang membawa Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah arsalnaka illa, tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, beliau lahir tepatnya kalau kalender Masehinya yaitu tahun 571 Masehi. Ya, kalau di tradisi Arab biasanya karena tidak ada perhitungannya, hitungan tahunnya biasanya ditandai dengan zaman atau peristiwa tertentu. Ya, biasanya yang kita kenal yaitu tahun gajah. Ini biasanya yang kita hafalkan ya. Itu keistimewaan dari Mekah, itu tanah kelahiran baginda Rasulullah. Kemudian juga Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama juga di Mekah, yang tepatnya dalam sejarah disebutkan dalam surah Nabawiyah, yaitu ya, mendapatkan wahyu pertama di Gua Hiro. Pernah nanti Bu yang sudah pernah ziarah ke Mekah, ibadah haji maupun umrah, pernah ke Gua Hiro? Pernah nggih? Oh, tutup ya. Sakit, corona sakit. Ya, tutup berarti tidak baru dibuka ya. Oh, ya. Ya, itu tempat yang bisa kita ziarahi untuk apa? Mendatangkan berkah. Ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ketika beliau beruzlah. Uzlah ini maknanya adalah menyendiri. Ya, beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarruban ila Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga kemudian beliau mendapatkan wahyu yang pertama, bertemu dengan malaikat Jibril. Kemudian beliau dibacakan oleh malaikat Jibril, yaitu wahyu yang pertama tercatat dalam Al-Quran, yaitu surat wahyu yang pertama, surat Al-Alaq. Ya, Al-Alaq maknanya adalah segumpal darah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, dan seterusnya. Tapi kalau seluruh ayatnya ada 19, namun kalau ketika pertama kali turun itu hanya 5 ayat saja. Jadi ayat berikutnya nanti nyusul pada periode berikutnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi ketika kita menuntut ilmu, banyak membaca, baik membaca teks buku pelajaran, buku agama, buku umum, termasuk membaca alam semesta,
itu senantiasa menyebut nama Allah, karena dengan kita bertambahnya ilmu, itu semuanya ilmu bersumber dari Allah, bukan karena semata-mata kepintaran kita, semuanya karena rahmat Allah. Allah yang maha berilmu. Allah itu al-alim, yang memiliki segala ilmu. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, dan bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah mengajari manusia dengan qalam. Jadi syarat ketika kita menuntut ilmu selain dengan buku, yaitu dengan qalam. Apa makna dari qalam? Qalam adalah qalam, ya, maknanya adalah pena. Jadi syarat ketika menuntut ilmu di mana-mana harus sering membawa pena kalau kita ingin mencatat ilmu. Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Ya, itu keutamaan dari kota Mekah sebagai kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah senantiasa rindu dengan Mekah, walaupun beliau itu setelah hijrah beliau ke Madinah. Ya, hijrah pindah dari Mekah ke Madinah karena gangguan dari orang kafir yang ingin membunuh beliau. Pindah dari Madinah, kemudian disambut oleh kaum Ansor, kaum yang ikut berhijrah, namanya kaum Muhajirin yang ikut berhijrah. Kemudian yang penolongnya namanya Ansor. Ansor maknanya adalah yang menolong. Kemudian Islam berkembang pesat, bahkan sampai Rasulullah wafatnya makamnya ada di Madinah, ya, ada di Masjid Nabawi. Ya, biasanya kita orang yang haji atau umroh menziarahi makam beliau. Di situ ada makam baginda Rasulullah SAW. Kemudian di sampingnya ada makam siapa lagi, Bu? Ada kurang lebih ada berapa, Pak? Ada 3, ya. Ada makam baginda Rasulullah, kemudian sahabat khalifah yang pertama ada khalifah Abu Bakar, kemudian yang sahabat yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Kemudian kalau khalifah yang ketiga itu makamnya ada di Madinah, ya, ada di masjid, di pemakaman namanya pemakaman Baqi. Ya, kemudian khalifah yang keempat itu makamnya ada di Irak, ya, agak jauh negaranya. Ya, itu beberapa situs atau makam sahabat Rasulullah SAW yang biasanya disiarahi umat Islam karena banyaknya jasa beliau dalam mengajarkan ajaran Islam. Kemudian apalagi beberapa keistimewaan dari kota suci Mekah, yaitu sebagai kiblat bagi umat Islam. Kita tidak sah kalau sholat tidak menghadap kiblat. Ya, kalau kita dari Indonesia, kiblat kita menghadap kamu ibu, menghadap ke barat, ya, ke barat tapi tidak pas barat, ya, ya, antara barat dengan arah arah utara. Ya, utara, antara barat dengan utara, berarti barat laut, ya, agak serong gitu kan, ya. Ya, nah itu arah kiblat kita. Kalau di negara-negara yang lain tentu arahnya berbeda. Menghadap kiblat karena di sana ada kiblat bagi umat Islam dan ada Masjidil Haram. Ya, itu keutamaan dari kota Mekah. Kemudian selanjutnya keistimewaannya yaitu pahala ibadah yang berlipat ganda. Nah, ini ada banyak riwayat menjelaskan ketika kita sholat di Masjidil Haram menghadap kiblat yang ada di Ka'bah, ini pahalanya, terus menunggu pahalanya kita pahalanya. Aku nama ngapal nih. Kalau dalam riwayat disebutkan pahalanya itu 100.000 pahalanya daripada sholat di masjid yang lain. Terus ya Pak Endang, ya, 100.000 pahalanya.
Nah, betapa banyak, betapa luar biasanya. Jadi sekitar hati kita senantiasa terikat, ya, senantiasa ada magnet yang mengajak kita untuk sering ziarah ke Mekah. Ya. Orang ketika sudah ziarah sekali rasanya pengen terus ya. Ya, Bunda Yuli ya, setiap bulan. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lancar, sehat walafiat, senantiasa membimbing para jamaah semuanya, ya, baik itu membimbing jamaah haji maupun jamaah umroh, termasuk Pak Rahman, ya, atau agen-agen travel yang lain. Mudah-mudahan dengan niat baik ini sehingga masyarakat kita semuanya nanti ada kesempatan diberikan panjang umur bisa ziarah Mekah dan Madinah. Kemudian kalau kita ibadah sholat di Masjid Nabawi, kalau tadi pahalanya adalah 100.000, ini kalau di Masjid Nabawi ini pahalanya itu pahalanya. Kemudian kalau kita sholat di Masjid Aqsa itu ada kurang lebih 500 ya, 500 pahalanya itu daripada sholat-sholat yang di tempat yang lain. Jadi itu beberapa keistimewaan 3 kota suci bagi umat Islam, yaitu Mekah, kemudian Madinah, dan Masjid Aqsa. Ya. Walaupun kita tahu Masjid Aqsa ini sampai sekarang masih ada konflik yang tidak tahu kapan akan merdeka, karena senantiasa menjadi rebutan bagi agama yang lain, ya, diantaranya orang, ya, Israel atau orang Yahudi. Karena selain kota suci bagi umat Islam, ternyata Masjid Aqsa itu juga kota suci bagi agama Kristen, juga bagi agama Yahudi. Itulah senantiasa sampai sekarang senantiasa perang terus menerus, ya, tidak ada damai karena menjadi rebutan 3 agama tadi, baik agama Islam, agama Yahudi maupun agama Nasrani. Ya, harapan kita semuanya, doa kita semuanya, harapan kita mudah-mudahan, ya, Palestina di situ ada Masjid Aqsa, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bebas, bisa merdeka, mendapatkan pertolongan dari Allah, ya, sehingga nanti kita bebas untuk ziarah ke sana. Karena kalau orang mau ziarah ke sana itu gak gampang, karena yang yang lalu-lalang di sana tentaranya itu ada tentara Israel. Kalau tidak diizinkan ketika ke sana maksa, ya, akan berhadapan dengan tentara Israel. Nah, itu sayangnya kota suci bagi umat Islam yang ketiga ini masih dalam keadaan yaitu penjajahan. Kemudian di kota Mekah ini juga sebagai tempat yang makbul atau mustajab untuk kita berdoa. Ada beberapa tempat, diantaranya panjenengan mungkin, ya, datang di sana untuk bertempat atau mendatangi tempat-tempat yang sangat istimewa untuk berdoa di Mekah. Diantaranya yaitu ada Hajar Aswad. Nah, ini biasanya orang rela untuk berdesak-desakan, rebutan untuk bisa mencium Hajar Aswad. Oh, nanti ya, ibu-ibu ya, alhamdulillah. Ya, ya. Berdesakan ya, karena orang berlomba-lomba, berebutan, berdesak-desakan, rela. Bahkan banyak juga jemaah haji dalam sejarahnya, kisahnya itu, beritanya, bahkan ada yang sampai sakit, bahkan ada sampai yang meninggal karena terinjak-injak berdesakan dengan orang lain, jamaah lain, bahkan dari negara lain yang postur tubuhnya itu, ya, besar, ya. Ketemu dengan orang Afrika sudah itu besar, ya. Ya, orang Indonesia kan kecil-kecil, ya. Ya, ceritanya seperti itu, wong gitu. Ya, mudah-mudahan panjenengan nanti ketika diberikan kesempatan oleh Allah bisa ziarah, diberikan keselamatan, pertolongan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu tempat yang mustajab. Kemudian ada namanya Maqam Ibrahim. Ya, Maqam itu maknanya adalah tempat atau kedudukan tempat yang tinggi. Di situ juga tempat untuk makbul untuk berdoa, bekas pijakan dari kaki Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya di situ ada namanya Maqam Ibrahim, kakinya tepat pijakannya. Kemudian juga ada namanya Hijr Ismail, ya, batu Ismail. Karena dulu
dalam sejarahnya ya Ka'bah ini pernah terjadi banjir besar di era zaman Nabi Nuh ya, kemudian runtuh bangunannya, kemudian diperbaiki lagi oleh Nabi Ibrahim dan putranya bernama Ismail, direnovasi. Disitulah kemudian dikatakan sampai sekarang namanya Makam Ibrahim dan Hijr Ismail. Kemudian juga keistimewaan Mekah sebagai pusat ibadah haji. Ya, ketika kita melaksanakan ibadah haji, kita berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan semuanya ikhlas mengharap ridho Allah. Ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan yaitu jaminan surga. Dalam hadis disebutkan al-umratu ilal umrah ya, dari haji satu dari umrah satu ke umrah yang lain, lima bainahuma, sebagai kafaratun lima bainahuma, sebagai penebus dosa kalau kita ikhlas umrahnya karena Allah. Wal hajjul mabrur, kemudian ketika haji kita mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa lahu jaza, tidak ada baginya pahala ilal jannah, kecuali adalah pahalanya surga. Insyaallah panjenengan semuanya dengan ikhlas, dengan mencari ridha Allah, bukan hanya sekedar mencari gelar ya Pak Endang, Pak Bugung ya, bukan semata-mata ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Haja. Kalau dipanggil ya alhamdulillah, yang penting kan hati kita bukan semata-mata mencari itu semuanya. Mau dipanggil atau tidak ya terserah itu, semata-mata mencari ridha Allah. Kalau hidup kita senantiasa mencari ridha Allah, pasti hidup kita akan tentram. Ketika ada orang memuji kita, kita tidak tinggi hati. Ketika ada orang yang merendahkan kita, kita tidak kecil hati, tidak sakit hati, karena semata-mata mencari ridha Allah. Sebut di dalam Al-Quran sebagai Ummul Qura ya, Ummul Qura maknanya adalah sebagai maknanya ibu. Qura itu sebagai kota, jadi ibunya atau kota-kota seluruh dunia. Pusatnya atau sumbernya adalah di Mekah ya. Dalam Al-Quran disebut sebagai Ummul Qura karena banyak orang berdatangan dari berbagai macam penjuru, berbagai dunia, senantiasa datang, bukan hanya di bulan haji saja, bahkan setiap hari orang melaksanakan yaitu ibadah umroh. Sudah berapa banyak manusia yang berziarah di Mekah ya, bahkan dalam riwayat disebutkan Nabi Adam juga pernah ziarah ke Mekah beliau ya. Dalam riwayat Nabi Adam itu diturunkan tempatnya di India, dari India itu kemudian ziarah ke Mekah dan juga dikunjungi oleh nabi-nabi yang terdahulu sebelum baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Disebut dengan Ummul Qura ya, ibunya seluruh negeri-negeri yang ada di muka bumi ini. Kemudian keistimewaan Mekah, perlindungan dari ancaman ya, ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Mekah ini akan senantiasa terlindungi dari orang yang ingin menghancurkan kota Mekah, yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ini berulang kali orang mencoba untuk menghancurkan Ka'bah. Di antaranya yang peristiwa yang dikabarkan dalam Al-Quran itu yang kita hafal suratnya ada dalam surat Al-Fil, itu disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu mengetahui bagaimana Tuhanmu bertindak kepada tentara bergejah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah kamu mengetahui bahwasanya Dia Allah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia ya, untuk menghancurkan Ka'bah. Tentaranya namanya tentara Abraham dari Ethiopia, tentara bergajah, karena Raja Abraham ini ya, iri karena kenapa Mekah ini senantiasa diziarahi, orang senantiasa melaksanakan ibadah haji. Jadi Raja Abraham ini buat saingan, membuat gereja yang ada di Yaman. Jadi asalnya orang Ethiopia, kemudian dia pindah ke Yaman, bagaimana ingin menghancurkan Ka'bah.
agar orang-orang itu jangan berziarah ke Mekah, namun mereka berziarah ke Yaman, buat gereja agar dikunjungi oleh umat seluruh dunia. Ya, karena alasan itulah kemudian mereka dihancurkan oleh Allah. Lam yaj'alka fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, kemudian Allah mengutus kepada tentara gajah yaitu tayran ababil, burung ababil, ya, burung ababil, burung yang berbondong-bondong dengan membawa yaitu batu kerikil dari neraka. Tarmihim bi hijaratin min sijil, kemudian melempari mereka bi hijarah dengan batu kerikil, ya, namanya sijil yang sangat panas. Faj'alahum ka'asfin ma'kul, kemudian mereka itu melantak, hancur lebur semuanya, tidak ada satupun yang tersisa, seperti dedaunan yang dimakan ulat. Itu betapa luar biasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kota suci Mekah, Mekahul Mukarramah, Mekah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Tentunya mohon maaf kalau ada lisan saya yang mungkin tidak fasih, lisan saya yang mungkin tidak terjaga. Pada kesempatan lain kita bisa bertemu kembali silaturahim. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya bisa bertemu dengan panjangan semuanya. Mungkin juga jarang saya tidak dapat undangan bisa hadir, nyon pangapunten karena mungkin juga saya ada kegiatan yang lain. Tapi alhamdulillah selagi memang itu panitia mengundang saya, ketika memang tempatnya terjangkau dan ada halangan, ketika memang saya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertemu kembali. Amin insyaallah. Amin ya rabbal